Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayada Fatwatul Fitroh dari PAI 3B Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan dosen pengampu Bu Siti Zulaiha dalam ilmu shorof. Nah, langsung saja menuju ke pengertian. Jumlah ismiyah adalah kalimat bahasa Arab yang diawali dengan isim atau kata benda. Adapun struktur atau pola jumlah ismiyah itu tersusun dari subjek dan predikat, yang dimana subjek adalah mubtada dan predikat adalah khobar. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek, dan khobar adalah kata atau kalimat yang datang setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Adapun syarat khobar dan mubtada dalam jumlah ismiyah ada dua. Yang pertama, khobar harus sesuai dengan mubtadanya dari sisi jenis maupun jumlahnya. Jadi, jika mubtadanya mudzakkar, kalimat mudzakkar atau muannas, maka khobarnya juga harus menyesuaikan. Jika mubtadanya kalimatnya mufrad ataupun mutanna ataupun jamak, maka khobar juga kalimatnya harus seperti itu. Syarat yang kedua, jika khobar berupa isim, maka 1. Mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan khobar berbentuk isim nakirah. Yang kedua, mubtada dan khobar sama-sama dalam keadaan rofa. Nah, kita langsung ke contoh saja. Yang pertama ada lafadz ursum. Jadi contohnya, Zaidun ya'muru li'umri ursum az-zahrata fil hadiqati. Artinya, Zaid memerintah Umar menggambar bunga yang ada di taman. Nah, ursum itu kedudukannya sebagai fi'il. Sighotnya yaitu fi'il amar karena menunjukkan perintah. Lafadz ursum berasal dari kata rosama yarsumu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Contoh selanjutnya yaitu lafadz la taghsil. Di situ ada contoh, ya Ahmadu la taghsilu al malabisa kulla waqtin. Artinya, wahai Ahmad, jangan mencuci di setiap waktu. Nah, lafadz la taghsil itu kedudukannya sebagai fi'il. Sighotnya yaitu fi'il nahi karena menunjukkan larangan. Lafadz la taghsil berasal dari kata ghasala yaghsilu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Contoh selanjutnya dari lafadz hafirun. Al-hafiru yaqumu amamal misbahi. Artinya, seorang penari sedang berdiri di depan kolam renang. Al-hafiru itu kedudukannya menjadi mubtada. Sighotnya yaitu isim fa'il. Lafadz hafirun berasal dari kata hafara yahfiru, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Selanjutnya, saya punya contoh dari lafadz mardumun. Adapun contohnya, Zaidun yang difu hamaman marduman. Artinya, Zaid membersihkan kamar mandi yang tersumbat. Marduman itu kedudukannya sebagai na'at. Sighotnya yaitu isim maf'ul. Lafal mardumun berasal dari kata rodama yardimu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu.
Selanjutnya ada contoh dari lafal mahdimun. Ana dhahabatu minal baitil mahdimi, yang artinya saya pergi dari rumah yang rusak. Lafal mahdimun itu kedudukannya sebagai dorof. Silnya silgotnya yaitu isim makan, berasal dari kata hadama yahdimu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Nah, selanjutnya yaitu ada dari lafaz mahdimun. Di situ contohnya ana anzuru asy-syajaratal mahdimata, yang artinya saya melihat pohon yang rusak. Nah, di situ sama. Mahdimun itu kedudukannya sebagai isim makan dan mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Selanjutnya ada lafaz miqbadun. Nah, situ contohnya Ahmadu yaqbidu as-samaka bil maqbadi, yang artinya Ahmad menangkap ikan menggunakan jaring. Dan di situ miqbadun itu adalah isim alat. Miqbadun berasal dari lafal qobado, yang artinya menangkap, dan miqbadun itu adalah alat untuk menangkapnya. Selanjutnya lagi yang terakhir ada contoh mis'aratun. Di situ contohnya Zaidun yas'iru albiri Zaidun yas'iru albiro tiqala bil mis'arati, yang artinya Zaid memeras jeruk menggunakan alat peras. Sama, di sini mis'aratun kedudukannya sebagai isim alat. Dia berasal dari lafaz asyara, yang dimana artinya sebenarnya memeras, dan mis'aratun yaitu alat peras. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jumlah ismiyah berserta contohnya. Mungkin ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.